Selamat datang kembali di Katekese Iman Paroki Santo Petrus, Palembang. Masihkah Anda ingat ketika Bapak Ibu atau kerabat Anda saat mempersiapkan kelahiran anak? Ada yang sibuk mencari nama yang sesuai dan sebagus mungkin. Ada pula yang mulai membeli perlengkapan anak, belajar ilmu parenting dari berbagai sumber, dan lain sebagainya. Namun, rasanya tidak banyak dari antara orang tua Katolik yang tertarik untuk belajar memperhatikan perkembangan iman anak sejak dari balita. Lantas kita juga bisa bertanya diri, bagaimana upaya orang tua selanjutnya dalam setiap proses perkembangan hidup rohani anak menuju dewasa? Untuk menyegarkan kembali tanggung jawab dari janji perkawinan, kita akan mendalami katekese dengan tema dukungan orang tua dalam aktivitas menggereja anak. Keluarga memiliki peranan yang sangat besar terhadap perkembangan iman anak. Keluarga adalah unit gereja yang pertama dan utama, atau kita biasa mengenalnya dengan istilah Ecclesia Domestica. Tanpa pendidikan, iman anak pun tidak akan berkembang. Untuk dapat berkembang dengan baik, maka anak memerlukan lahan yang subur, sehingga benih iman yang telah ditaburkan oleh Allah sendiri dalam diri anak tersebut dapat berkembang dan berbuah. Agar keluarga dapat menjadi lahan yang subur bagi perkembangan anak-anak, maka orang tua harus dapat menciptakan iklim yang positif bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mencintai satu sama lain dengan penuh kesetiaan, menjalin komunikasi dengan jujur dan terbuka, saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada, saling menerima apa adanya, saling memaafkan jika ada anggota keluarga yang salah. Dan tentu saja, kita tetap mengandalkan Kristus sebagai kepala keluarga dan dasar perkembangan hidup anak kita. Dalam dokumen Konsili Vatikan yang kedua, yaitu dari pernyataan Gravissimum Educationis artikel 3A, menyatakan bahwa karena telah memberikan kehidupan kepada anak-anak mereka, orang tua terikat kewajiban yang sangat berat untuk mendidik anak-anak mereka. Dan karena itu, mereka harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Pendidikan anak, menurut pendapat gereja, harus mengarah kepada pendidikan masa depan anak-anak. Maka dari pernyataan itu, orang tua sejatinya menjadi penanggung jawab utama atas masa depan anak. Bahwa setiap usaha dan niat baik yang kita buat saat ini, yang kita perjuangkan saat ini adalah untuk anak-anak. Selalu mengarah pada kemandirian anak di kemudian hari, termasuk dalam kehidupan menggereja. Saat anak sudah terbiasa dengan habitus menggereja, mudah bagi mereka untuk mengakses berbagai pelayanan sakramental dan sakramentali di kemudian hari. Mereka akan menjadi kekayaan gereja yang tak terbilang nilainya oleh karena keterlibatan mereka melalui kemampuan dan talenta yang mereka miliki. Dalam konstitusi Gaudium et Spes artikel 52A dinyatakan, anak-anak harus dididik sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa, mereka dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab panggilan mereka, juga panggilan khusus, dan memilih status hidup apabila mereka memilih status pernikahan. Semoga mereka dapat membangun keluarga sendiri dalam situasi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan mereka. Pendidikan semacam ini tidak mungkin terbentuk sekali jadi, melainkan melalui proses pembiasaan hidup menggereja secara berjenjang, mulai dari sekolah minggu, BIA, BIR, OMK, dan lain sebagainya. Untuk itu, hanya orang tualah yang bisa mendorong mereka agar mereka dapat berbuah baik di kemudian hari. Saya sangat yakin bahwa semua dari kita menginginkan yang terbaik bagi putra-putri kita. Sayangi mereka dengan cara mendorong dan memotivasi mereka untuk ambil bagian secara aktif dalam seluruh jenjang kelompoknya. Karena kelompok pembinaan iman akan sangat membantu orang tua sendiri
dalam memberikan pendidikan iman, khususnya bagi orang tua yang memiliki pengetahuan iman yang minim. Kelompok pembinaan iman selalu bertujuan untuk membantu anak mengenal Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan penebus dosa manusia, mengenal Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Anak-anak juga dapat mengasihi sesama, terlibat aktif dalam kegiatan dan kehidupan menggereja, bisa belajar firman Tuhan dan belajar hidup, bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Maka, jangan ragu untuk mempercayakan anak-anak untuk aktif menggereja. Itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu sebagai buah dari sakramen perkawinan. Hantarkanlah mereka dengan penuh kesabaran untuk berkembang dalam setiap prosesnya. Di tangan mereka ada masa depan yang seharusnya bisa menjadi lebih baik oleh karena bantuan kita saat ini. Semoga Bapa yang baik selalu memberikan berkat terbaiknya untuk kita semua dan anak-anak kita. Tuhan memberkati.